halamannya. Kemudian istirahat sebentar di rumahnya Ricis. Tadinya papa mau pulang ke Batam, cuman takdir Allah, kita bersyukur pada Allah. Kalau pulang ke Batam, papa kan pulang ke Batam tuh masih ada kerjaan ya di kota Batam gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bersyukur, kita terus bersyukur kepada Allah karena papa akhirnya memutuskan untuk tidak jadi pulang ke Batam. Jadi papa tetap terus di rumah Ricis. Akhirnya kita anak-anaknya bisa mendampingi. Ricis ada kegiatan apa sih? Ketika jam 8 pagi orang tua kami, ibu kami menelpon dan kemudian mengatakan papa dingin. Kemudian kita kirim ambulans dan akhirnya Cindy dan saya kita sama-sama menuju ke rumah sakit pada saat itu. Sampai di rumah sakit memang dokter tidak melakukan tindakan apa-apa karena kata dokter ini meninggalnya sudah beberapa jam yang lalu, seperti itu. Jadi di situ saya juga baru tahu karena ibu nggak bilang apa-apa, ibu saya nggak bilang apa-apa. Jadi dari pernyataan dokter akhirnya kita tahu bahwa ayah kita udah nggak ada. Bu Ustazah, mungkin ada kenang-kenangan apa sih Oh ya. dengan almarhum? Jadi papa punya anak perempuan ya, 3 perempuan. Dan dari kecil mungkin nanti Cindy bisa menambahkan, papa disiplin sekali pada anak-anak perempuannya, sangat menjaga anak-anak perempuannya. Papa senantiasa mengajarkan perempuan-perempuan harus tangguh, harus kuat, anak perempuan harus menjaga nama baik keluarga, anak perempuan harus santun, anak perempuan harus baik gitu. Jadi pelajaran-pelajaran kehidupan itu banyak didapatkan dari papa. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu cita-cita papa sebelum papa itu kan cita-citanya ketika kita tanya papa mau apa sih yang belum tercapai, papa pengen Ricis selesai kuliah gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ricis dan juga teman-teman yang telah mensupportnya. Impian papa itu tercapai beberapa bulan sebelum papa nggak ada ya. Jadi alhamdulillah papa melihat Ricis sudah selesai kuliahnya. Walaupun ada cita-cita papa selalu bilang papa tuh kasihan sama Ricis karena nggak ada yang nemenin gitu. Karena kan saya udah berkeluarga, Cindy udah berkeluarga, kita punya keluarga masing-masing, sementara Ricisnya sendiri. Jadi papa selalu pesan sama kita, tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis gitu. Tapi ya qadarullah, insya Allah lah mudah-mudahan. Ya walaupun papa belum bisa lihat ya anak bungsunya ada yang jagain gitu, tapi insya Allah mudah-mudahan mohon doanya supaya dia Ricis dapat yang baik yang bisa jaga Ricis gitu. Tapi itulah wasiat, mungkin ya wasiat atau pesan papa ke saya khususnya, ke Cindy juga ya. Papa selalu bilang tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis. Kadang karena Oki kan nggak bisa 24 jam dampingin Ricis, Cindy juga nggak bisa 24 jam dampingin Ricis. Jadi kata papa tolong dicariin orang yang bisa jagain Ricis kayak gitu. Ricis ada kegiatan apa sih? Apalagi Ricis tidak hadir ya. Iya, karena nggak ada tanda-tanda apapun. Jadi Ricis memang dia ada syuting ya, ada syuting di beberapa tempat. Salah satunya sekarang ini lagi syuting lagi ada kegiatan di Flores. Ketika ditanya tadi teman-temannya tuh pada bilang Ricis kayaknya lagi ada di gunung gitu, lagi ada di gunung. Jadi nggak ada sinyal gitu. Sebelum Ricis pergi ke Flores juga sebelumnya kan buat video sama papa sama Cindy. Iya, sehat-sehat aja. Karena nggak ada mesin sama sekali. Dan saat ini kondisinya Ricis, tadi saya tanya gimana kondisi Ricis lagi turun gunung ya, tapi belum dikasih tahu karena takut lemes, takut lemes gitu. Jadi biar dia turun dulu, dia dalam kondisi yang tempat tinggalnya baik dulu, baru nanti dikasih tahu. Tapi tim-tim di sana sudah mengetahui. Seluruh teman-temannya di sana udah tahu ya, tim-timnya udah tahu, kecuali Ricisnya belum tahu. Schedule-nya kapan, Mbak? Pasti ketika dia udah tahu kabar pasti dia langsung pulang gitu. Berarti bisa dipastikan hari ini juga Kak akan pulang? Mudah-mudahan kalau dia udah selesai turun, saya nggak tahu posisi dia di mana ya, tapi ya mungkin besok, saya nggak tahu juga pesawat ada atau enggak gitu. Tapi besok mungkin Ricis akan, mudah-mudahan ya insya Allah doanya Ricis akan ke sini. Ibu sendiri kondisinya gimana kalau Kenapa? ibu Ibu lebih tegar daripada kita. ibu paling kuat Ibu lebih kuat daripada kita. Saya pikir saya yang akan menenangkan ibu gitu. Taunya ibu yang menenangkan saya gitu. Jadi ibu dalam keadaan tenang, tegar, sabar. Justru kita ini anak-anaknya yang nggak berhenti nangis gitu. Jadi ya justru ibu yang menenangkan kita ya. kalau bilang sabar ya, Mbak Uki sabar ya. Pertimbangan kenapa dimakamkan sini kenapa? Ya. Ini sesuatu yang mendadak ya teman-teman sekalian. Maksudnya papa bukan sakit yang di rumah sakit, kemudian kita prepare ya enggak gitu. Jadi mendadak, tapi pertama karena tempat tinggal kita lumayan jaraknya lumayan dekat. Kemudian yang kedua
Kita tahu di sini dikelilingi oleh orang-orang baik, ahlul Quran, para penghafal Quran. Di sini dikelilingi oleh makam-makam orang-orang yang solih. Santri-santri penghafal Quran juga senantiasa mendoakan. Tadi santri-santri penghafal Quran dari Maskal Hufat ya, dari pesantren kita juga datang. Mereka seluruhnya mendoakan. Dan ya insya Allah malam ini akan kita mulai mengumpulkan seluruh santri ya di Maskal Hufat itu. Di Bintaro kita akan membaca Quran. Berarti ada 7 harian. 7 harian. Ya kita mengaji malam ini insya Allah ya. Walaupun mengaji itu setiap saat, tapi itu kan salah satu cara untuk menghibur hati ya, menghibur hati kita. Tapi mungkin akan menguatkan Ricis nggak sih ketika nanti pulang kapan gitu kan dia persiapin apa yang bakal diomongin ke Ricis gitu Kan Ricis awalnya. Ketika Ricis dapat sinyal, Ricis pasti akan ngelihat di grup family. Kita punya grup family. Udah kita kabarin. Seluruhnya udah kita kabarin di situ. Kita juga tadi sengaja beberapa proses kita fotoin supaya Ricis bisa lihat gitu. Ketika dia dapat sinyal nanti ya, dia bisa lihat gitu. Walaupun dia nggak bisa hadir, tapi insya Allah dia bisa lihat. Ada pesan khusus tapi Mbak? Tadi yang udah disampaikan khusus untuk Ricis. Enggak apa-apa, cuman pesan ke saya dan ke Cindy untuk kan kita kakak-kakaknya ya. Jadi Papa cuman bilang, Papa pernah bilang begini, Papa tuh ngerasa bersalah gitu karena kan Papa masih bekerja di Batam ya, di kota Batam. Jadi masih bolak-balik, sementara seluruh anak-anaknya ada di sini. Jadi Papa selalu bilang Papa merasa bersalah karena nggak bisa nemenin Ricis terus-terusan gitu. Padahal seharusnya sebagai orang tua Papa masih mendampingin Ricis. Jadi makanya Papa selalu bilang tolong jagain adiknya gitu. Ya gitu sih, cuman ya insya Allah lah mudah-mudahan kita kakak-kakaknya bisa menjaga adik bungsu kita insya Allah. Amin. Oke, doanya dong. Doanya Bu Ustazah buat almarhum. Makasih teman-teman. Terima kasih untuk seluruh teman-teman pada hari ini yang selalu hadir dalam cerita bahagia, cerita sedih. Terima kasih. Kami mewakili keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam kehidupannya Papa ada perkataan perbuatan yang pernah menyakiti teman-teman yang menonton tayangan ini. Mohon kesalahan Papa dimaafkan. Dan kalau Papa ada hutang, setahu saya Papa tuh punya prinsip nggak pernah berhutang seumur hidupnya. Tapi kalau seandainya di antara yang menonton, pemirsa semua, teman-teman semua merasa Papa ada hutang, tolong hubungi kami supaya kami bisa melunasi hutang-hutangnya Papa. Mohon doanya supaya Papa husnul khatimah dan insya Allah masuk syurganya Allah SWT. Amin. Dan saya juga kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Pesantren Darul Quran dan Ustaz Yusuf Mansur dan seluruh jajarannya yang telah memberikan izin, memberikan tempat kepada kami untuk memakamkan ayah kami di sini.